Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, diperhatikan, diberkati sama Tuhan. Senin pagi hari ini 19 Mei 2025. Mari sebelum Bapak Ibu beraktivitas, apapun yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini, kita minta pimpinan Tuhan. Kita minta sama Tuhan Yesus, Tuhan beri petunjuk, tuntun hidupku, pimpin hidupku. Kita butuh Yesus. Sebab di luar Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Libatkan Tuhan Yesus dalam seluruh kegiatan kita. Serahkan semua pergumulan kita hanya kepada Yesus. Sebab hanya Yesus jawaban kita. Hanya bersama Tuhan Yesus kita ada damai sejahtera. Mari kita mau cari Tuhan. Carilah Tuhan selama aku berkenan kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 487. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan segenap hidupku. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Amin, haleluya. Senang dan susah, ku perlu Dialah Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan sampai selamanya. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan. Amin, haleluya. Segenap hidupku. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Amin, haleluya. Di senang dan susah. Amin, haleluya. Ku perlu Dialah Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan sampai selamanya. Amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ku perlu Tuhan Yesus sampai selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu di segala dan susah. Ku perlu Tuhan Yesus, ku perlu Tuhan Yesus kekal selamanya. Amin, haleluya. Bapa, Tuhan sucikan mulutku, pikiran dan hatiku pagi ini. Kami lapar haus akan firman-Mu. Kuduskanlah hidupku ya Yesus. Amin, haleluya.
Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Roh Kudus tuntun hidupku, pimpinlah aku Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini, kami siap untuk baca firman Tuhan. Tuntun hidup kami Bapa, supaya hari-hariku melangkah, tidak melangkah sendiri, tapi melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Selagi ada kesempatan, selagi Tuhan berikan kita sehat, kata firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi artinya kita mau perlu sama Tuhan. Tidak ada waktu tanpa Tuhan. Tapi tiap hari, tiap saat, tiap waktu kita butuh Tuhan. Sebab tanpa Tuhan berarti kita jalan sendiri, kita akan gagal. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan tuntun hidup kita. Oleh karena itu mari katakan, Yesus, aku butuh Engkau. Aku perlu Engkau. Tuntun aku Bapa. Pegang hidupku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita berurutan, kita mau baca 1 Tawarikh pasal 22. Tiap pagi kita baca firman Allah. Nanti malam mau tidur baca firman Allah. Kita awali dengan firman Allah. Kita akhiri hidup kita sepanjang nanti malam dengan firman Tuhan. 1 Tawarikh pasal 22 ayat 1 sampai 9 dikatakan, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan. Jadi artinya tempatkan Tuhan nomor 1 di atas segala prioritas. Mencari Tuhan pagi ini sebelum Bapak Ibu beraktivitas, sebelum saya melayani apapun, mari kita tempatkan Tuhan Yesus. Kita terlebih dahulu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Minta restu sama Tuhan. Minta izin, minta perkenanan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca 1 Tawarikh 22 ayat 1, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Amin. Daud mencintai Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan di atas segala pekerjaannya. Di situ dikatakan, berkatalah Daud, di sini rumah Tuhan Allah kita. Jadi membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Di tempat ini, pada saat ini, mari kita pagi ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita masuk ke rumah Tuhan. Artinya bersekutu dengan Tuhan. Kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Daud menyuruh mengumpulkan orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya lah tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Coba dikumpulkan orang semua untuk membangun rumah Allah. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, mengumpulkan Bapak Ibu semua untuk apa? Mari kita berdoa. Mari kita membangun mezbah dengan Tuhan. Bagi Bapak yang di rumah masing-masing, mari membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Sebelum beraktivitas apapun, mari kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Berdoa dan baca firman Allah. Selanjutnya bumi menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku, bagi daun pintu gerbang, dan bagi tupai-tupai juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Jadi Daud hatinya benar menempatkan Tuhan nomor 1. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia menyediakan semua persiapan-persiapan untuk Raja Salomo, anaknya, putranya, membangun rumah Tuhan. Dipersiapkan. Jadi ini menjadi contoh teladan buat kita. Mari Bapak Ibu, kita memprioritaskan Tuhan. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Jadi mengutamakan kepentingan Tuhan. Jadi Tuhan lihat hati Daud.
Hati Daud begitu care, begitu peduli untuk pekerjaan Tuhan. Mari di sini kita bisa belajar supaya kita menempatkan Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Sebelum akhir hidup kita, mari sebelum kata Daud, kata firman Tuhan tadi, ayat yang kelima, sebelum ia mati, sebelum semuanya berakhir. Selagi kita sehat, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Ayat yang keenam, kemudian dipanggilnya lah Salomo anaknya dan diberi perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Coba, Salomo anaknya sudah diperintahkan oleh Daud. Ayo kamu nak, pewaris dari ayah, membangun rumah Tuhan. Persiapkan dirimu, hidup berkenan sama Tuhan. Jadi Daud sudah mempersiapkan, ya, baik dari aspek material, ya, dipersiapkan yang terbaik, termasuk dari aspek spiritual kepada anaknya namanya Salomo, supaya berkenan di hadapan, memberikan yang terbaik. Ya. Maka kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Jadi dia ngomong jujur, dia curhat. Sebetulnya aku ingin mendirikan rumah Tuhan. Ya, terus berikutnya 8. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku, demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Coba saudara, Daud cerita kepada Salomo, sebetulnya dia merindu untuk membangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan karena Daud sudah banyak menumpahkan darah. Peperangan-peperangan. Jadi di sini ambil kesimpulan, so, begitu Tuhan menginginkan adanya kekudusan. Sebab kalau kita bicara berantem, peperangan berarti tidak kudus. So, karena Daud sudah banyak bunuh orang. Jadi Tuhan maunya hidup kudus. Demikian kehidupan kita, mari. Suatu hari kalau kita masuk ke surga, baiklah merangkap pelayanan, mari kita mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Jagalah kekudusan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita main-main dengan dosa. Jangan kita seenaknya mempermainkan Tuhan. Hormat dan takut seperti dalam Ibrani 12 ayat 28-29. Marilah kita melakukan ibadah dan hormat dan takut kepada Tuhan. Karena di ayat 29, karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari saya, kalau Daud begitu hormat sama Tuhan, dia cinta sama Tuhan, kita mau belajar hormat, berikan yang terbaik. Ya. Ayat yang ke-9, sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zaman. Memang sudah pasti jelas tidak diizinkan Daud karena Daud sudah penuh dengan dosa. Tidak layak membangun rumah Tuhan yang begitu kudus. Tapi Salomo anaknya yang masih kudus. Artinya dia masih belum peperangan, belum menumpahkan darah. Masih polos, saudara. Hidupnya takut sama Tuhan. Ya. Jadi dipersiapkan oleh Daud. Dan Tuhan sedang memerintahkan, bukan kamu karena kamu sudah berdosa, tapi anaknya Salomo. Demikian kesimpulan buat kita. Untuk Tuhan, kita tidak boleh main-main, saudara. Jadi mari kita mau hidup benar-benar sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang terjun di dalam pelayanan, termasuk saya, mari hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan penuh kepura-puraan, jangan penuh dengan kemunafikan, tapi hiduplah di dalam ketulusan hati dan benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mempermainkan Tuhan, karena Tuhan itu begitu kudus. Tuhan tidak mau dalam pelayanan banyak hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Ada dosa, tidak bisa. Tapi mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena sifat Tuhan itu kudus. Ayat 10, dia yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dia yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengukuhkan tata kerajaannya atas Israel sampai selamanya. Coba ini, diizinkan Tuhan Salomo kokoh untuk membangun bangsa Israel, ya, selama-lamanya di tahta kerajaan sampai selama-lamanya, ya. Jadi kerindu dari Tuhan, demikian juga kehidupan kita, mempersiapkan diri kita berkenan sama Tuhan. Karena Tuhan sudah merencanakan untuk kehidupan yang akan datang selama-lamanya. Maka oleh itu dari sekarang kita mempersiapkan diri untuk berkenan kepada Tuhan. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankan mengenai engkau. Jadi tentunya Daud sudah mempersiapkan Salomo anaknya untuk mendirikan rumah Tuhan, tapi hidup harus berkenan sama Tuhan. Jadi Daud sudah mengajarin Salomo, membina Salomo anaknya supaya hidup berkenan sama Tuhan, ya.
menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankan mengenai engkau, ya. Terus berikutnya, hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan. Memelihara berarti harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Daud wanti-wanti pesan kepada Salomo, karena apa yang kita kerjakan buat Tuhan, saudara, itu buat Tuhan Maha Kudus. Takut sama Tuhan, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan khawatir. Jadi kita harus siap hidup berkenan sama Tuhan dan andalkan Tuhan, dan hati kita tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan, ya. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1 juta talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tapi baiklah engkau menambahnya lagi. Wah, dipersiapkan serius loh, saudara. Tidak main-main ini. Kalau dihitung saya lihat ini sudah triliun loh. Karena bicara di rumah Tuhan memperolehkan 100.000 talenta emas, saudara. Ya, jadi ini berapa kilo, saudara? Tontonan, saudara, ini. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemat-pemat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Dipersiapkan orang-orang yang expertise, ahli technical skill, ya, betul-betul untuk mendirikan rumah Tuhan, tidak main-main. Jadi Raja Daud sebagai raja yang bertanggung jawab, yang betul cinta Tuhan, sudah memprioritaskan, mempersiapkan segala-galanya, memberikan terbaik untuk Tuhan, ya. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulai bekerja, Tuhan kenyatakan engkau. Coba dipersiapkan semuanya, ya. Dan dikatakan mulai bekerja, Tuhan kenyatakan menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo. Anak katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah memberikan keamanan kepadamu? Kata segala penjuru, sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Ayat 19 terakhir, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu, mulai mendirikan tempat kudus bagi Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dia masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Amin. Daud begitu mempersiapkan diri, mempersiapkan Salomo untuk sungguh-sungguh membangun rumah Tuhan. Berarti di sini kita bisa belajar supaya kita menghormati Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Dasarnya kita cinta Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena dalam Ibrani 11 ayat 6, orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu ada besar upah. Karena target kita, sasaran kita, Tuhan Yesus, hidup kekal surga buat selama-lamanya. Mari biar pagi hari ini kita serahkan hidup kita, utamakan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan dalam nama Yesus. Kita semua diberkati Tuhan. Ku perlu Tuhan, segenap hidupku. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Amin, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku perlu Engkau selama-lamanya. Ku perlu Tuhan Yesus. Ku cinta Yesus selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua bersama diberkati sama Tuhan. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.